Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap anak-anakku semua sehat walafiat. Pada hari ini kita kembali berjumpa. Saya Fitri Anasari, guru prakarya dengan anak-anakku semua pada pembelajaran kali ini. Nah, sebelum kita lanjut, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Anak-anak sekalian, saat ini saya yakin anak-anakku masih semangat untuk menerima pelajaran karena anak-anakku semua adalah siswa yang hebat, cerdas, dan penuh semangat meskipun harus belajar dari rumah. Jadi, pada pembelajaran kali ini di Studio Mini Sipakalekbi SMP Negeri 4 Sinjai, insya Allah saya akan membawakan mata pelajaran prakarya. Nah, di sini ada kompetensi dasar yang harus anak-anakku ketahui. Di mana kompetensi dasar itu adalah memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan kertas dan plastik lembaran. Kedua itu, kedua adalah memilih jenis, bahan, dan teknik pengolahan kertas dan plastik lembaran yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Ya, itu tadi adalah kompetensi dasar. Sekarang tujuan pembelajaran. Nah, di sini pada tujuan pembelajaran yang harus anak-anakku ketahui ada 3 tujuan pembelajaran. Pertama itu, jadi tujuan pembelajaran yang anak-anakku harus capai di sini ada 3. Pertama, mengamati teknik dasar pembuatan kerajinan dari bahan limbah lunak, menentukan jenis teknik dasar yang akan dibuat dalam berkarya dari kerajinan dari bahan limbah lunak. Kedua, mengamati beberapa produk kerajinan dari bahan limbah lunak dan mengumpulkan informasi mengenai kerajinan berdasarkan pengamatan dari produk kerajinan bahan limbah lunak. Selanjutnya, tujuan pembelajaran selanjutnya itu membuat rancangan produk kerajinan bahan limbah lunak. Jadi, ada 3 tujuan pembelajaran di sini yang harus anak-anakku capai. Nah, sekarang adalah teknik pembuatan kerajinan. Di mana teknik pembuatan kerajinan di sini ada beberapa hal. Pertama itu teknik anyam, teknik lipat, bubur, sobek, gulung, dan remas. Jadi teknik pembuatan kerajinan di sini ada 6. Tuh anyam, lipat, bubur, sobek, gulung, dan remas. Ya, jadi yang dimana dia dimaksud contoh kerajinan teknik gulung. Ya, anak-anakku mungkin bisa lihat gambar. Di sini ada gambar. Yang gambar pertama adalah teknik gulung, gambar teknik gulung. Yaitu adalah gambar tas pesta atau tempat penyimpanan barang-barang. Ya, bahannya itu dari koran, bahannya dari limbah koran. Itu adalah gambar teknik gulung. Contoh kedua itu adalah gambar teknik anyam. Ya, jadi gambarnya itu tempat pensil atau tas santai. Jadi bahannya adalah sama, bahannya dari limbah koran. Ini adalah contoh teknik gulung dan teknik anyam. Sekarang perancangan kerajinan bahan limbah lunak. Di mana perancangan kerajinan limbah lunak ada 3. Pertama, perencanaan. Kedua, pelaksanaan. Ketiga, evaluasi produk. Ya, jadi di mana rancangan kerajinan limbah lunak yang termasuk perencanaan meliputi
identifikasi kebutuhan, ide gagasan, menentukan bahan, fungsi dan teknik pembuatan dari produk kerajinan limbah lunak, menggali ide dari berbagai sumber, majalah, internet, dan survei pasar. Selanjutnya membuat sketsa karya dan menentukan karya terbaik dari sketsa. Ya, jadi itu adalah perencanaan. Selanjutnya pelaksanaan. Yang mana dimaksud pelaksanaan? Yaitu menyiapkan bahan sesuai rancangan, menyiapkan alat yang digunakan berdasarkan teknik yang dipakai, membuat produk kerajinan bahan limbah lunak. Selanjutnya evaluasi produk. Mana dimaksud evaluasi itu adalah menguji kegunaan atau keluasan, keamanan atau kekuatan, kenyamanan dan keindahan produk kerajinan bahan limbah lunak, laporan hasil uji kelayakan. Nah, jadi itu tadi rancangan kerajinan limbah lunak. Ya, ada 3, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, sekarang ada tugas untuk anak-anakku di rumah yang harus anak-anakku kerja. Pertama, 1. Mengidentifikasi karakteristik bahan limbah lunak organik pada produk kerajinan. Tugas keempat pada halaman 31. Kedua, buatlah 1 rancangan produk kerajinan dari bahan limbah lunak berkaitan dengan kerajinan yang akan kita buat untuk pertemuan selanjutnya. Jadi itu adalah tugas untuk anak-anakku di rumah yang harus kalian kerja. Ya, jadi demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa dipahami oleh anak-anakku sekalian. Materi pada pertemuan selanjutnya kita akan praktek kerajinan limbah lunak kertas. Tibalah saatnya kita harus berpisah karena waktu yang membatasi. Semoga di lain waktu dan kesempatan bisa kembali menjumpai anak-anakku semua. Jaga kebersihan, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan semangat belajar dari rumah. Saya Fitri Anasari, guru prakarya, pamit undur diri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.